Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu tentang produk dan jasa pada perbankan syariah. Langsung masuk ke materi. Jadi di sini ada 3 produk dan jasa bank syariah, ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa keuangan lainnya. Jadi kalau dibilang bank itu kan sifatnya dia perusahaan jasa sebenarnya, ya. Yang mana yang dia tawarkan adalah menjaga, kalau orang menabung berarti menjaga uang yang ada dari nasabah. Kalau dia meminjam, maka dia memberikan dana atau pembiayaan kepada nasabah. Jadi kita masuk yang penghimpunan. Jadi kegiatan intinya itu, sebelum kita masuk yang ini, jasa keuangan, itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dua ini. Menghimpun itu ketika nasabah menabung uang ke bank, maka itu disebut dengan menghimpun dana. Yang mana ada 2 prinsip di dalam penghimpunan dana, yaitu prinsip wadiah atau akad wadiah dan mudorobah. Nah, wadiah ini sifatnya seperti titipan, benar-benar jasa titipan. Yang mana misalkan kalian nabung uang 5 juta, maka akan kembali juga 5 juta. Ya di luar lah, nanti biasanya ada biaya admin, biasanya itu. Kapanpun bisa ditarik dan dimanapun, bisa melalui ATM, bisa kita transfer, ya, bisa kita setor tunai atau tarik tunai. Itu kalau prinsipnya wadiah, jadi sifatnya hanya sifat titipan. Lalu ada mudorobah. Nah, mudorobah ini kalau di bank konven dia hampir sama dengan deposito. Ya, yang mana ketika kamu menabung, kita menabung, nasabah menabung, sifatnya seperti investasi. Misalkan nabung 100 juta, nah 100 juta ini pakai jangka waktu misalkan setahun misalkan. Nah, dalam 1 tahun duit 100 juta ini nanti akan kembali ke kita itu lebih dari 100 juta. Nah, bedanya dengan bank konven, kalau bank konven itu menerapkan sistem bunga. Jadi ketika kamu menggunakan menabung atau deposito, maka akan mencari bunga yang tinggi, sehingga dapat keuntungan yang tinggi juga nanti tentunya. Nah, bedanya dengan bank konven, kalau bank konven itu dia sistemnya bagi hasil. Ya, nanti larinya ke sini nih, ke penyaluran dana. Nah, jadi itu ya, penghimpun dana ada 2, ada prinsip wadiah, ada prinsip mudorobah atau akad wadiah atau akad mudorobah. Lalu masuk ke penyaluran dana. Yang ini sumber dananya, ya. Ketika penghimpunan dia sumber dana. Jadi ada di 2, wadiah dan mudorobah. Nah, penyaluran dana itu terbagi menjadi 2 prinsip. Ya, yang pertama ada prinsip jual beli, yang kedua prinsip bagi hasil. Jual beli itu ada 3 akun, murabaha, istisna, dan salam. Nah, bagi hasil ada mudorobah dan musyarakah. Nah, mudorobah di sini, nah ini yang saya bilang tadi sistem bagi hasil. Musyarakah juga bagi hasil. Nah, bedanya dengan konven, kalau konven dia kan berdasarkan bunga, ada fix, ada bunganya bunga tetap. Itu dia tiap bulan akan sama terus sampai jangka waktu berakhirnya kerjasama tersebut atau lunas pembiayaannya. Nah, bedanya dengan sistem bagi hasil. Kalau bagi hasil itu bunganya berdasarkan keuntungan usaha. Ya, jadi ada nanti usaha yang dilakukan antara pemilik dan pengelola dana. Nah, pengelola dana akan membuka usaha. Nah, usahanya itu keuntungan bagi hasilnya berdasarkan usaha tersebut. Ya, jadi ketika rugi, maka nggak ada keuntungan yang diperoleh, tapi kerugian yang akan ditanggung. Kalau rugi, sama-sama menanggung rugi. Nah, itu bedanya. Jadi benar-benar berdasarkan usaha yang ada. Nah, jadi itu ya, prinsip bagi hasil. Lalu jasa keuangan itu ada beberapa, yaitu wakalah, kafalah, hiwalah, ran, dan sarf. Kita masuk ke penghimpun dana. Ada 2 tadi, akad wadiah dan akad mudorobah. Apa itu wadiah? Wadiah itu merupakan simpanan barang atau dana. Jadi bisa barang, bisa juga berupa dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Itu apabila bukan di dalam sistem bank, ya, berupa barang. Akad wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Nah, jadi di situ kapanpun si penitip atau nasabah ingin mengambil dana, itu oke, kapan saja boleh. Nah, beda dengan deposito atau mudorobah tadi. Kalau mudorobah tidak bisa, dia ada jangka waktunya.
Jenis zakat wadiyah itu ada dua, ada wadiyah amanah, ada wadiyah yad damanah. Yang amanah itu di mana uang atau barang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Nah, ini bukan prinsip ke bank ya, bukan ke prinsip di bank. Contohnya itu titipan barang di pusat perbelanjaan. Kan sering itu kalau kita pergi ke tempat perbelanjaan itu kan kita nggak boleh bawa tas itu. Jadi ada tempat kotak kecil, tempat nitip nanti kita kasih nomor. Nah, itu sudah merupakan prinsip wadiyah amanah. Lalu ada wadiyah yad damanah. Nah, kalau wadiyah ini, yang kita gunakan yang digunakan di dalam perbankan syariah, yaitu titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Nah, jadi di sini bilang ya, memanfaatkan barang titipan. Nah, maksudnya gimana di sini? Contohnya kayak kamu nabung nih di bank 5 juta. Apakah kembali itu uang yang sama ketika kamu tabung? Kan enggak. Nah, jadi uang yang kita tabung itu diputar oleh bank, digunakan untuk yang penyalur dana. Nah, itu yang dimaksud bahwa memanfaatkan barang. Tapi seizin, ada jelas ya namanya bank sama sistemnya seperti itu. Nah, contohnya adalah tabungan dan giro. Nah, tabungan giro itu sebenarnya hampir sama, cuman giro itu biasanya digunakan untuk pebisnis. Ya, jadi memudahkan sistem bisnis itu menggunakan giro. Nah, tabungan giro wadiyah, prinsip wadiyah yang lazim digunakan. Nah, ini adalah wadiyah yad damanah, ya, yaitu antara giro dan tabungan. Nah, ini tadi. Tabungan wadiyah itu tabungan wadiyah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya akan dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Bisa menggunakan kwitansi, ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, kalau wadiyah itu titipan pada pihak ketiga. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dengan antara giro dengan tabungan ini. Cuman bedanya sering digunakan kalau giro ini untuk bisnis biasanya. Yang data keuangannya itu lebih banyak gitu, lebih besar jumlah uangnya. Lalu masuk penghimpunan dana dengan akad mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama, pemilik dana atau syaibul mal, menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudarib bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dananya. Tentu ya, karena kita kenapa pemilik dana menanggung rugi? Ketika kita nyetorin duit, itu kan duit kita ya. Mereka kan hanya mengelola. Mereka tentu otomatis akan merasakan rugi tentu. Nah, tapi kita juga akan menanggung ruginya karena duit itu bersumber dari kita. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, ya, yang mana kepercayaan ini sangat penting dalam akad ini. Dalam istilah bahasa Inggris, akad mudharabah disebut juga dengan trust financing. Nah, itu untuk mudharabah. Jenisnya ada 3, ada mudharabah mutalaqah, ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah musyarakah. Nah, kalau yang mutalaqah itu pemilik dana memberikan kebebasan, ya. Jadi ketika kita membuka usaha, itu dibebaskan usahanya jenisnya apapun, intinya yang halal tentunya. Nah, kalau mudharabah muqayyadah itu kebalikannya. Jadi misalkan saya nih sebagai yang punya dana, lalu si B itu yang mengelola nanti buka usahanya. Saya menetapkan usaha yang boleh dibuka B hanya usaha A, misalkan hanya boleh buka usaha laundry, lokasinya harus di sini. Nah, jadi ada batasan. Kebalikan dari mutalaqah tadi. Nah, yang musyarakah ini kerjasama, sama-sama ada modal. Dia hampir sama dengan akad musyarakah, makanya namanya mudharabah musyarakah. Tabungan dan giro akad mudharabah merupakan simpanan. Kalau tabungan itu merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati. Nah, ini bedanya dengan tabungan wadiyah tadi. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nah, giro juga seperti itu. Nah, ini perbedaan dari tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Sifat dan dana waktu penarikan. Kalau wadiyah itu sifatnya titipan, maka dapat ditarik kapanpun oleh pemilik dana. Kalau mudharabah sifatnya investasi, jadi ada waktu yang akan ditentukan kapan boleh dilakukan penarikan dana. Lalu ada insentif atau bonus yang diterima dari nasabah. Kalau wadiyah itu tidak ada bonus, ya. Walaupun ada bonus, itu sifatnya sukarela diberikan oleh bank. Ya, kalau bank nggak memberikan, nggak masalah. Kalau memberikan, ya alhamdulillah. Nah, seperti itu. Lalu kalau yang mudharabah,
tentu ada dana nanti, ada bonus terdapat bagi hasil, tapi sistemnya adalah bagi hasil yang telah disepakati dari awal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, itu bedanya. Lalu pengembalian dana. Dana dijaminkan dikembali oleh semuanya. Jadi dana kita nabung 5 juta, maka kembali juga 5 juta. Nah, kalau yang tabungan mudharabah, dana tidak dijamin dikembalikan semua oleh bank. Itu tadi apabila terjadi kerugian. Lalu perlakuan bagi pemilik dana. Kalau tabungan wadiah itu dana yang diberikan dicatat dan diakui sebagai piutang. Nah, ini bedanya ya di dalam akuntansinya nih. Jadi kalau wadiah itu disebut dengan piutang. Kenapa piutang? Karena nanti ketika misalnya kamu nabung nih, saya nabung 5 juta. Apakah itu uang pihak bank? Tentu bukan. Nah, makanya bank menyebutkan di situ piutang karena suatu saat ketika nasabah akan mengambil dananya tersebut, berarti itu dalam bentuk kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengembalian dana perlakuan dari tabungan mudharabah, dia langsung ada namanya akunnya adalah pembiayaan mudharabah. Dia punya akun tersendiri. Lalu perlakuan bagi penerima dana yaitu bank syariah. Kalau tabungan itu dana yang diterima dicatat dan diakui sebagai utang, nah atau kewajiban. Ini yang dimaksud tadi, utang atau kewajiban. Ini kalau pemilik dana ya, pemilik dana. Jadi pencatatannya kalau menurut nasabah, tentu ya piutang karena ketika menitipkan uangnya dikelola oleh ini, seolah-olah nanti uangnya kembali, piutangnya akan tertutup. Nah, kalau pihak bank mengatakan itu adalah utang karena suatu saat dia akan ada kewajiban yang mengembalikan uang tersebut. Ya, maka dalam akuntansi kan kewajiban bertambah atau utang bertambah itu posisinya di kredit. Nah, kalau yang mudharabah dia dicatat yang namanya dana syirkah temporer. Nah, ini seharusnya dijelaskan minggu lalu ya. Dana syirkah temporer kalian lihat di laporan keuangan, ada laporan keuangan neraca atau laba rugi itu ada dana syirkah temporer. Nah, ini adalah mencatat tabungan mudharabah. Nah, itu. Nah, selanjutnya penyaluran dana bank syariah yang sistem jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. Jual beli dengan skema ini murabahah. Jual beli dengan skema ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Maka dalam skema ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh bank itu adalah selisih antara harga jual dengan harga pokok pembelian. Misalkan nanti ada cara penghitungannya di sini, bagaimana menentukan harga jual barang dengan harga pokok pembelian barang. Selisihnya itulah yang menjadi margin atau keuntungan oleh pihak bank. Apabila barang telah diterima nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai, jadi bisa tunai maupun secara angsuran. Nah, biasanya kalau di bank yang banyak digunakan ya ini secara angsuran, yaitu pakai jangka waktu yang telah disepakati. Itu murabahah. Ada 3 jenis murabahah. Yang pertama murabahah sendiri, yaitu gambarannya adalah ketika A membeli HP dengan harga 500.000 lalu dijual dan dapat keuntungan 100.000. Nah, itu yang skema pertama yang murabahah. Wadiah gambarannya adalah B membeli sepeda dengan harga 1 juta kemudian dijual lagi dengan harga 900.000 rupiah. Tauliyah contohnya adalah C membeli barang dengan harga 100.000 lalu dijual kembali dengan harga yang sama. Jadi kalau murabahah ada keuntungan yang diperoleh yaitu 100.000. Kalau wadiah malah kerugian. Dia awalnya jual 1 juta tapi dia beli 1 juta lalu dia jual kembali 900.000, maka ada selisih 100.000 di sana. Ruginya 100.000. Kalau tauliyah balik modal, yaitu dia belinya 100.000, dia jual kembali juga 100.000. Nah, ini 3 jenis transaksi jual beli dengan skema murabahah. Tentunya yang dipakai di perbankan ya yang pertama ini yaitu murabahah, pasti ada keuntungannya. Lalu ada skema salam. Nah, sebenarnya hampir sama dengan murabahah. Nah, cuman di sini transaksi salam itu dia lebih diperuntukkan beberapa buku ya. Jadi beberapa buku saya baca buku itu ada bukunya tetap menggunakan prinsip skema salam seperti murabahah pada biasanya. Ada juga prinsipnya
dia hanya diberlakukan akad salam ini untuk alat-alat pertanian. Misalkan beli pupuk, beli bibit, beli mesin rumput. Nah, intinya alat-alat pertanian itu menggunakan skema salam. Tapi saya lebih meyakini, biar tidak bingung antara perbedaan antar masing-masing akad, saya lebih meyakini bahwa salam ini, buku yang menyebutkan bahwa salam ini dicontohkan praktiknya itu untuk alat-alat pertanian, seperti itu. Nah, sekilas transaksi salam itu sama dengan ijon, yang mana transaksi ijon bersifat garar atau ketidakpastian, baik dalam jumlah maupun kualitas. Oleh sebab itu, transaksi ijon dilarang dalam syariah. Apa itu transaksi ijon? Sekarang kita kan musim durian, mangga. Sekarang mangga ya. Jadi misalkan saya punya satu pohon mangga, ya, yang mana mangganya itu belum masak, anggaplah belum masak tapi udah keluar buahnya ya, bukan bunga lagi, udah keluar buah, udah gede gitu, tapi belum ada yang masak. Lalu ada orang datang ke rumah saya, dia penjual mangga atau yang mendistribusikan mangga gitu ya. Jadi dia beli mangga itu sebatang-batangnya. Jadi dia datang, "Pak, Ibu, saya beli pohon mangga ini, jangan Ibu jual lagi, jangan Ibu makan lagi. Saya beli keseluruhan pohon mangga ini, nanti kalau sudah masak, buahnya milik saya. Nanti akan saya jual lagi di pasaran. Saya beli harganya, anggaplah buahnya lebat ya, saya beli harganya 10 juta. Nah, sekarang ketika itu kan belum masak ya, proses dia masak kan macam lagi cerita nanti. Ada yang bosok lah, mungkin ada yang makan burung lah, walaupun kita tidak makannya lagi. Ya, makan macam-macam nanti, sehingga bisa saja yang 10 juta tadi bisa lebih, harganya ternyata lebih dari 10 juta, bisa kurang dari 10 juta. Nah, itu sama dengan transaksi garar atau ketidakpastian. Nah, itu dia hampir sama, tapi beda gitu ya. Tapi salam tidak sama dengan ijon, dan dalam syariah diperbolehkan. Yang salam ya, bukan ijon. Dalam salam, walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, dan kuantitas pada waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Jadi jelas, misalkan kamu beli pupuk, harus jelas tuh pupuk, misalnya pupuk sawit ya, jenisnya apa, kualitasnya apa, berapa banyak akan diberikan. Bisa nanti belinya secara tunai, bisa belinya secara pakai tangguhan waktu ya, seperti itu. Nah, ini akad salam yang saya sebutkan tadi, akan dibaca aja nanti ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi jenis salam ada dua, ada salam saja, ada salam paralel. Nah, salam yang biasa itu adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Jadi salam ini dia hampir sama kayak dengan istisna sebenarnya. Jadi barangnya itu belum jadi, dipesan terlebih dahulu gitu loh. Barangnya belum ada, dipesan terlebih dahulu. Misalkan beli pupuk tadi, pupuk itu belum ada. Tapi ketika kita pesan pakai uang muka, nah nanti akan dia kirim ke kita. Bisa secara tunai, bisa secara jangka waktu. Nah, kalau paralel itu melaksanakan dua transaksi salam, yaitu di antara pemesan, pembeli, dan penjual serta dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak ketiga untuk menyediakan barang tersebut. Nah, salam paralel inilah yang digunakan di dalam perbankan syariah. Selanjutnya, sistem istisna. Nah, istisna itu jual beli yang didasarkan atas pebugasan oleh pembeli kepada penjual dan juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Ya, jadi kalau istisna itu, kalau murabahah barangnya udah jadi, beli mobil misalkan, jadi udah ada mobilnya, nggak dirakit lagi gitu loh. Nah, kalau istisna itu barangnya belum jadi. Ya, nanti dipesan terlebih dahulu, misalkan uang muka dulu. Nanti udah jadi misalkan 50%, nanti bayar lagi 50%. Lihat lagi selanjutnya, termin selanjutnya, selesai 75, bayar lagi 75, sampai finish 100%. Nah, itu skema istisna. Sering kita jumpai itu kalau kita di Bungo ini, developer rumah, sering ya. Developer rumah itu, rumahnya kan belum ada itu, rumahnya akan dibangun terlebih dahulu, yang mana itu kerjasama antara developer, bank dengan si konsumen. Ya, jadi pesan dulu, ya kontraktor lah, jasa kontraktor lah contohnya yang ini. Nah, instruksi, nah ini tadi contohnya. Jadi pengen beli tukang kayak depannya juga nih, apa mebel itu kan bisa kita request itu custom. Kalau yang ada tinggal beli kan, ada yang custom. Saya pengen punya lemari bentuknya seperti ini, saya pesan.
tolong selesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, seperti itu kalau istisna. Lanjut yang penyaluran dana, ada mudorobah, ada musyarakah. Mudorobah itu ada pemilik dana dan ada yang mengelola dana, itu sistemnya. Nah, mudorobah ada 2 yang bagi hasil, ada mudorobah mutalakah, ada mudorobah muqayyadah. Bersama ya. Dalam pengelolaan dananya, pengelola mudarik diberikan kewenangan penuh. Nah, dia diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, ya. Tempatnya terserah di mana, usahanya apa, pelanggannya siapa, pemasoknya siapa, itu diberikan kebebasan. Kalau muqayyadah, mudharabah muqayyadah, pihak bank syariah hanya sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi mudharabah muqayyadahnya. Bank di sana hanya moderator mendapatkan fee. Kalau di sini tidak dibatasi, kalau di sini ada batasan nih, ada batasan terkait dengan jenis usahanya apa, mau jualan di mana dan sebagainya. Ini yang musyarakah. Kalau musyarakah itu dia sistemnya modal ya, sama-sama menyertakan modal. Misalkan ada 2 yang bekerja sama menggunakan akad musyarakah, maka kedua-duanya harus menyertakan modal. Nah, ini jasa keuangan ada 5, wakalah, kafalah, hiwalah atau hawalaran, dan sarf. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, wakalah. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang atau muwakil kepada pihak lain yang diwakili dengan syarat. Diketahui dengan jelas apa yang diwakili tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Prinsip wakalah dapat digunakan di transaksi setoran clearing, clearing antar kota, RTGS, transfer, pajak online. Ya, misalkan nih, kamu RTGS ini saya lupa kepanjangannya. Misalkan kamu mau transfer, ibu misalkan bank BSI gitu ya. Lalu saya pengen transfer ke bank BRI, otomatis kan beda bank ya itu. Nah, jadi itu menggunakan jasa wakalah. Jadi bank BSI lah yang selaku wakalahnya yang mewakili saya mentransferkan duit ke bank BRI. Nah, seperti itu. Nah, lalu masuk terus ini juga nih, kayak mudharabah biasa, murabahah biasanya pakai wakalah juga nih. Saya pengen beli mobil misalkan. Kan dalam syariah Islam, transaksi itu kan bank di sini adalah orang yang punya mobil, kan seperti itu seharusnya. Dan saya sebagai nasabah si pembeli mobil. Jadi bank harusnya punya mobil dong. Nah, nyatakannya nggak seperti itu kan kenyataannya. Kenyataannya tetap nanti akan ada duit yang dicairkan yang akan dibayarkan ke showroom tempat kita membeli mobil tersebut, ya kan? Nah, kita berarti masih sebagai perwakilan. Jadi mobil itu bukan punya kita, akan keluar namanya akad wakalah. Kita atau nasabah akan mewakili bank untuk membeli mobil tersebut. Nah, akan menjadi hak milik, akan selesai akad wakalahnya ketika pelunasannya udah selesai dengan bank. Ketika udah lunas, maka 100% mobil itu punya nasabah. Nah, seperti itu. Lalu ada kafalah. Kafalah ini adalah perjanjian antara seorang yang memberikan penjaminan ya pada seseorang kreditor yang memberikan kepada debitur, di mana hutang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Contohnya dalam bank yaitu garansi bank. Nah, jadi garansi itu kan sering tuh kalau kamu bank ada garansi banknya tuh. Suatu saat kita misalnya meninggal nih, nah nanti garansi bank inilah yang akan melunasinya, yang akan menyelesaikan. Makanya kalau kita misalkan ibu minjem duit ke bank gitu kan, lalu ibu meninggal misalkan, apakah ahli waris ibu yang melanjutkan utang ibu? Enggak, hutang itu akan dilunaskan, akan dianggap selesai. Nah, itu dari garansi bank ini, jadi dianggap selesai hutang tersebut ya. Jadi tapi dengan syaratnya lumayan banyak, itu syaratnya sampai kematian, surat kematian, ahli waris banyak sekali. Karena ibu pernah waktu itu orang tua ngurus punya almarhum datuk, beliau meninggal, ada hutang di bank, itu ngurusnya panjang sekali sampai akhirnya hutang tersebut selesai karena ada garansi bank ini. Lalu ada hiwalah atau hawalah. Hiwalah disebut juga pengalihan. Hiwalah dapat dilihat dari 2 sudut. Yang dialihkan, jika yang dialihkan hutang, maka hiwalah melakukan pengalihan utang dari pihak yang berhutang. Ya, contohnya ini aja dah, ribet kalau baca ini. Contohnya itu sering nggak kalian dengar over kredit. Nah, misalkan ibu punya rumah, ya kan, rumah BTN tuh, kan bayar tuh, jangka waktunya panjang sekali, paling singkat kayaknya 10 tahun dah itu. Ibu punya rumah,
Lalu saya pengen jual rumah, ya kan? Nah, sering tuh bahasanya over kredit. Saya jual rumah, lalu yang beli misalkan April membeli rumah saya, maka kreditnya akan dilanjutkan, beli tetap ya. Harga belinya tetap, karena kan sudah berjalan waktu itu, misalkan udah berjalan 5 tahun gitu ya. Jadi 5 tahun itu bisa dikalkulasikan, anggaplah 85 juta. Bayar 85 juta, lalu over kredit, selanjutnya hutang akan ditanggung oleh si April. Jadi setiap bulannya bukan saya lagi membayar, tapi si April. Nah, seperti itu. Lalu ada run. Run ini gadai ya, sama kayak pegadaian ya. Sistemnya sama kayak pegadaian. Bisa dibaca sendirilah, bisa kalian pahami. Lalu ada sharp. Kalau sharp ini valuta asing. Kalau di bank konven atau yang kita kenal dengan jual beli uang, mata uang, bukan uang yang diperjualbelikan. Di sini misalkan ibu pengen umroh nih, nah jadi ibu menukarkan rupiah menjadi real, nah seperti itu. Itu kalau sharp, jadi hampir sama dengan valuta asing. Jadi itu sistem atau produk yang ada di bank syariah. Ada penghimpunan dana, penyalur dana, dan jasa keuangan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.